Saya rekam yang mulia. Izin yang mulia. Izin ini. Saya izin ini. Baru mau izin. Belum. Kenapa yang mulia? Kami menolak saudara merekam. Ya, untuk mulai hari ini, mulai persidangan pertama sampai seterusnya saudara nggak boleh merekam. Saya tetap mau merekam yang mulia. Nggak boleh. Saya mau. Kalau saudara mau baca silakan. Saya tetap merekam yang mulia. Ya. Saya tetap merekam. Baik. Jadi begini Pak ya. Ya. Persidangan itu kan ada aturannya. Iya. Ya. Bahkan diatur juga dalam ketentuan bahwa apabila ingin merekam itu harus atas izin. Saya barusan izin yang mulia. Ya. Saya barusan izin yang mulia. Itu memohon namanya Pak. Bukan. Ya izinnya perlu diberikan. Ya. Ya. Tapi itu hak kan yang mulia. Ya hak itu dibatasi Pak. Dalam persidangan dibatasi. Harus ada alasan hukum yang mulia. Ya. Harus ada alasan hukum. Ada. Ketentuannya ada Pak. Merugikan pelanggaran hukumnya di mana yang mulia? Loh, bukan pelanggaran hukum. Itu harus meminta izin Pak. Ini karena saya menggugat, isi posita gugatan itu ada pemalsuan yang mulia. Jadi saya merekam ini ada alasannya yang mulia. Khawatir hal yang sama terjadi. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Baik, jadi gini ya. Majelis tetap memutuskan untuk tidak memberikan izin. Ya, kalau dicatat Bu. Iya silakan yang mulia. Saya tetap merekam yang mulia. Kami tidak memberikan izin kepada Bapak. Ya, kalau Bapak merekam, kami tidak tahu itu. Ya, yang pasti kami catat dalam berita acara kami. Tapi saya beritahukan sudah ini yang mulia. Ya. Sudah saya beritahukan ini kalau saya Dan merekam. kami menolak Pak. Setelah kami musyawarah kami menolak. Iya enggak apa-apa, silakan aja yang mulia. Dari kami memang. Ya, karena ternyata tertulis di persidangan. Iya ya. Baik. Tapi saya beritahu ini, saya tetap merekam yang mulia. Ya, kami nggak tahu mengenai yang pasti terhadap permohonan Bapak tadi kami menolak. Majelis menolak. Kalau musyawarah kami menolak ya. Dicatat ya Bapak saya. Berarti dalam hal itu saudara tidak mau saudara berdiam mengikuti tata tertib dari majelis. Bukan tata tertib yang mulia. Karena kan saya harus melindungi hak saya yang mulia. Sudah disampaikan tadi haknya saudara sudah dibacakan. Nanti saudara bisa example, saudara bisa lihat sendiri. Ya kalau umpamanya terjadi begini yang mulia. Kalau seandainya terjadi hal-hal yang perlu saya melakukan upaya, saya tidak ada bukti yang mulia. Jadi gitu ya, juga ya. Terhadap hal ini, Siap. ya, kami tegas menolak permohonan saudara. Namun apabila saudara tetap melakukan rekaman, kami tidak tahu hal itu, ya, tidak mengetahui hal itu. Karena terhadap permohonan itu kami tolak dan itu sudah kami catat dalam berita acara. Yang mulia tidak bisa bilang tidak tahu. Karena tahu kan saya izin dan saya beritahu yang mulia, saya beritahu ini. Jadi gini yang mulia. Tidak gini Pak, kami nggak perlu membuka ruang untuk berdebat. Ya. Siap. Majelis itu apa namanya sesuai dengan ketentuan saja. Siap. Pemajarannya kita laksanakan. Siap, ya. Tentang izin untuk atau bisa merekam atau memotret itu juga sudah ada ketentuannya. Siap. Dan terhadap permohonan saudara hal itu kami sudah tolak. Ya, sudah kami catat dalam berita acara. Silakan kami mau berdebat dengan itu ya. Baik. Jadi terawal ini kami tidak membacakan lagi. Ya, silakan saudara menjaga saja. Ya. Dan hanya bisa dicatat. Ya. Saya tidak mau mungkin injaga yang Jadi mulia. nggak masalah. Ya, itu hanya permohonan kami. Ya. Tapi saya minta karena hak. Dia dulu Pak. Ya. Ya. Kalau kami bicara Pak ya. Siap. Ya. Pertama catat dulu. Ya, catat mengenai itu tadi tolak apa permohonannya. Kedua sudah diberikan kesempatan bagi penggugat apabila ingin mencatat atau menjaga ya, silakan. Ya. Nah, maka untuk hal ini yang apa surat dari yang bersangkutan tidak kami bacakan lagi. Ya, nanti silakan saudara membaca saja ya. Kalau saudara merasa perlu silakan. Baik. Boleh saya izin bicara yang mulia? Mau bicara mengenai apa? Mengenai injaga tidak boleh difoto dan tidak boleh di Kami juga ruang untuk itu Pak. Ya, silakan saja. Ya. Tidak mengapa itu yang perlu saya tanyakan itu mengapa yang mulia? Saudara sudah mencatat saja di situ. Iya makanya saya tanya mengapa itu tidak diizinkan?
Saya menerima fisiknya. Ketentuannya begitu Pak. Kenapa? Ketentuannya seperti itu Pak. Ketentuan di pasal berapa, undang-undang yang mana yang mulia? Tidak, tadi Bapak ini kan ya. Karena kalau kami sampaikan banyak Pak. Ini pelanggaran subjek hukum hak subjektif saya yang mulia. Bapak, Ya, kami langgaran yang mana? saya sebagai penggugat yang mulia. Iya, kami Yang langgaran yang mana? yang menyiapkan ruang lingkup pengadilan yang mulia. Berarti apa? Tapi ruang lingkupnya kan yang mulia yang batasi. Gimana Bapak sih Pak? Saya itu kan jawaban untuk terhadap gugatan ini kan yang mulia. Surat terkait gugatan ini kan yang mulia. Surat itu terkait gugatan ini kan yang mulia. Surat ini, Iya. ya poinnya yang saya baca di sini, yang bersangkutan tidak akan hadir dalam persidangan ini. Dan ini surat merupakan bagian dari jawaban dia. Iya, maksudnya itu kan bagian daripada gugatan ini kan yang mulia, terkait dengan gugatan ini begitu kan. Nah, apa alasannya sehingga saya tidak boleh mendapatkan fisiknya atau minimal kopinya yang mulia? Ini kan bagian dari berkas perkara Pak. Yang Bapak bisa dapatkan nanti itu, ya. Makanya saya bilang yang mulia, apabila saya sebagai penggugat yang menentukan ruang lingkup dalam sebuah perkara, saya tidak diberikan apa yang menjadi hak saya. Kenapa yang mulia? Kami tidak Bapak bisa membaca. Yang saya pertanyakan bukan masalah injaganya, yang saya pertanyakan mengapa saya tidak dapat mendapatkan fotokopi maupun fisiknya yang mulia. Fisik dari itu. Iya, minimal fotokopi berlegalisir yang mulia. Nah, musyawarah. Siap. Jadi memang ini Pak ya, ada ketentuannya intinya kita itu tidak dibolehkan menambahkan foto ataupun motif yang ada dalam dokumen ketika melakukan pencabulan. Nanti Bapak baca sendiri ketentuan lengkapnya ya. Bapak cari ketentuan pencabulan itu. Cari di, mohon maaf, yang mulia. Cari di mana maksudnya? Ada ketentuannya Pak. Ya Bapak kuasa juga ya. saya kuasa. Maksud saya, yang mulia kan dianggap ahli hukum, mestinya memberikan pencerahan. Di mana saya harus mencari ketentuan itu? Ya, manusia yang ada rumahnya ya, benar ya, cari dulu aturannya gimana. Jadi maksud Bapak, kami harus menjelaskan semuanya ke Bapak itu. Bukan menjelaskan Pak, sederhana aja permintaan saya tadi. Mengapa saya tidak dapat bila saya injaga nanti, mengapa saya tidak bisa memfoto dan tidak bisa saya mendapatkan fisiknya, minimal fotokopi berlegalisir. Gimana fotokopi dari sini? Iya, di fotokopi dilegalisir fisik surat dari tergugat satu ya, dari tergugat satu kan? Ini ada di keputusan KMA ya, nomor 21/2019. Saudara catat, nanti saudara baca orangnya. Ini saya ada rekam. Intinya itu tadi ya. Yang sudah saya sampaikan tadi intinya seperti itu. Di putusan MA ya yang mulia. KMA 271/2019. Peraturan Mahkamah Agung atau surat edaran Mahkamah Agung yang mulia? Putusan Mahkamah Agung. Putusan, berarti jurisprudensi yang mulia. Dari KMA, dari MK, dari Polda. Jadi begini ya, Bapak Punggat ya. Siap. Seperti saya sampaikan di awal, kami tidak membuka ruang untuk berdebat, ya. Kalau pertanyaan saudara, nanti silakan saja saudara tanyakan sama Bapak Punggat di sana. Ada bukan ya, apa namanya majukan Sebentar yang mulia, mohon maaf nih. kami mau lanjutkan persidangannya Pak, ya. Kalau saudara mau ambil silakan, ya. Terserah saudara, ya. Di sana saya nggak tahu bagaimana. Tadi saya Di- bukan majukan lagi. Di persidangan itu tempat kita bertanya yang mulia. Iya. Iya, tapi yang mulia menolak untuk menjawab. Betul. Karena itu masih kan begini Pak, itu. Kok malah diserahkan kepada PTSP untuk menjawab? Oh, bukan PTSP, nanti ada ininya, ada pejabatnya. Makanya
tanya di pengadilan kan tempat kita bertanya yang mulia. Sudah ya Pak. Ini waktu kita kan ini masih ada pekerjaan lain juga lain ya. Tidak bisa begitu yang mulia. Ini hak saya bertanya yang mulia. Silakan nanti saudara bertanya kepada Pak Panitra namanya. Ya, Pak Panitra ya. Bilang saja yang mulia menolak menjawab gitu yang mulia. Ya, oke gitu ya Pak ya. Berarti yang mulia menolak kan? Oh tidak Pak. Kalau tidak dijawab dong. Kami tidak mau berdebat mengenai hal itu. Ini bukan perdebatan yang mulia. Ini tanya jawab. Sudah Pak ya, kami melanjutkan. Jadi oleh karena tergugat 2 dan juga tergugat 1 dan 2 tidak hadir, ya sedangkan tergugat 1 ini sudah mengirimkan surat dan tidak akan hadir lagi, maka kami akan memanggil tergugat 2, tergugat 1 dan tergugat 2 dalam perkara ini. Akan dipanggil kembali atau bagaimana yang mulia? Kami akan panggil lagi untuk yang 3 pihak itu, tergugat 2, tergugat 1 dan tergugat 2. Dipanggil kembali. Kami panggil lagi kan sudah ada suratnya. Oh, tidak dipanggil lagi? Tidak, karena sudah yang bersangkutan. Saya boleh bertanya yang mulia. Tidak, Pak, tidak. Itu surat dari mana yang mulia? Ini dari yang bersangkutan Pak. Maksudnya dia dalam kapasitasnya sebagai apa yang mulia? Sebagai pihak yang melakukan ini. Enggak, maksudnya kapasitasnya sebagai hakim yang menjawab atau sebagai pribadi yang menjawab? Tidak tahu Bapak tugasnya sebagai apa. Saya sebagai pribadi yang mulia. Tidak tahu saya Pak, apakah beliau itu memposisikan diri sebagai pribadi atau sebagai hakim, saya tidak tahu, tapi jawaban apa suratnya beliau mungkin. Tapi yang mulia sudah baca kan? Ya. Sudah dibaca kan? Saya sudah baca. Apakah itu kapasitasnya seperti subjek hukum tergugat yang mulia? Saya tidak akan menjawab itu karena bukan kapasitas saya. Nah, menjadi pertanyaan lagi, yang mengapa yang mulia tidak mau menjawab? Karena yang bersangkutan nanti yang memposisikan dirinya apakah sebagai. Kalau itu surat bukan subjek hukum tergugat, dia bukan orang yang punya hak untuk menjawab itu yang mulia. Baik, terima kasih Pak. Nanti kemudian kami akan panggil kembali tergugat 2, tergugat 1 dan tergugat 2 pada persidangan minggu depan, ya. Pada persidangan minggu depan tanggal 28 September 2022, jamnya Bapak bisa jam berapa? Kalau kami nikah, kami bisa jam 2 Pak. Bapak yang mulia aja yang pastikan jam berapa? Oke, kita mulai jam 2:30 Pak ya. 2:30, oke. Halo? Iya, pagi. Iya.